Apa sih inflasi itu? Kemarin di rapat kabinet ditugaskan tiap-tiap menteri menjelaskan apa tuh inflasi. Karena inflasi ini nggak kerasa, tapi secara disproportionate sangat tidak adil buat UKM-UKM yang ke bawah. Kenapa? Karena inflasi itu mungkin angkanya di angka besarnya inflasi itu sekitar 4,9. Ini kita berharap tidak akan naik lagi. Tapi kalau dilihat, dibedah, angkanya itu untuk volatile food namanya. Atau untuk harga yang bergejolak, khususnya untuk bahan makanan. Saya mau tanya yang bisnisnya kuliner, ada coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak yang bisnisnya berhubungan dengan industri kuliner seperti shipment ke logistics? Ada juga di belakang 1, 2, 3. Ada nggak bisnis yang berkaitan dengan waktu yang kelima atau yang ke-6 tuh banyak sekali yang kuliner. Ini yang paling kena. Kenapa? Karena 10% naiknya itu 9,79%, 10% secara tidak adil mereka akan kena lebih besar. Kenapa? Karena misalnya harga cabai naik dari 100 menjadi 110, pricingnya yang diberikan oleh industri yang besar yang mengumpulkan bahan itu yang diolah akan dinaikkan nggak 110. Tebak naiknya berapa? At least 150. Terus berjenjang itu. Yang 150 dinaikin lagi ke at least 200. Itu kalau 2 level. Kalau ada 2 middleman. Bayangkan kalau 3. Akhirnya sebagai industri yang paling kecil, inflasi yang 10% untuk volatile food, nyampe ke merekanya berapa? 2 kali lipat. Atau 100%. Nah ini berasa sekali. Nah saya dulu waktu belum di kementerian, bisa dengan mudahnya mengomentari ini. Karena sebagai pengusaha atau sebagai calon wakil presiden yang gagal, saya bebas mengkritik gitu loh. Tapi sekarang saya bagian dari pemerintahan, saya melihat bahwa ini harus transmisi informasinya harus benar. Nah, bagaimana menyikapi ini semua? Kita harus mampu untuk memastikan the best company survive inflationary pressure by handling their costs. Being a cost leader. Nah disinilah bedanya separate man from the boys. Yang membedakan pengusaha-pengusaha yang tangguh, CEO-CEO yang handal dengan CEO-CEO yang biasa-biasa aja. CEO-CEO yang dapat kenaikan usahanya itu karena ekonomi Indonesia bertumbuh. Beda. Saat ekonomi Indonesia mengalami tantangan seperti ini, inilah yang membedakan. Pertama, be a cost leader. Gimana caranya? Be frugal. Pengusaha-pengusaha yang sukses itu semuanya frugal. Semuanya menghemat. Beda antara pelit sama hemat. Bedanya pelit sama hemat. Orang pelit, begitu harga inflasi naik, cost naik, yang paling pertama dia potong apa? Gaji karyawan. Pecat karyawan. Itu konsepnya adalah dia tidak strategis. Tapi orang yang CEO yang hebat, dia akan invest justru di manusia di saat sekarang. Dia akan cari siapa yang bisa menghandle dengan lebih baik cost untuk perusahaannya. Di saat ini, CEO-CEO yang hebat akan memastikan bahwa cost daripada perusahaannya itu dia kelola dengan baik. Be a cost leader. Jadi gimana caranya kita leader?
karena revenue-nya ini ketaker, kita bisa kelola cost kita dengan lebih baik. Frugal. Jagonya frugal itu Warren Buffett. Warren Buffett ini, kalau saya bilang salah satu yang menerapkan sistem frugal, cara mereka mengelola pendanaan di Berkshire Hathaway. Yang kedua frugal itu IKEA. Tapi kalau yang IKEA ini luar biasa frugalnya. Pendiri IKEA itu cost kalau yang nggak perlu dia pangkas banget. Warren Buffett hanya taruh investasi di mana investasi itu memiliki nilai tambah dan dia akan memotong cost apapun itu, termasuk cost-cost yang tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan value daripada perusahaan. Jadi menghadapi inflationary ini adalah cost. Yang kedua, network. Disinilah saatnya kita memperluas network sehingga rantai pasok kita bukan 4L atau lo lagi. Tapi buka networking dengan rantai pasok yang semakin bervariasi. Saya pengalaman banget bahwa konsep banyak yang bilang dengan pandemi globalization is dead dan lain sebagainya. Terbalik justru. Bahwa dengan pandemi dulu yang dipikir dengan onshoring, semuanya dibuat di dalam negeri, berubah total. Tapi kemampuan untuk menyetok dalam waktu yang singkat melalui networking yang kuat yang bisa membedakan antara perusahaan yang survive atau tidak. Jadi yang kedua networking. Buka lagi, lihat siapa yang bisa mensuplai. Bukan hanya dengan harga yang kompetitif. Tapi dari lamanya barang itu nyampe ke gudang kita atau ke perusahaan kita. Jadi bukan hanya harganya tapi kapan nyampenya. Kalau harganya murah tapi nyampenya sebulan lagi ya percuma. Tapi reliable supplier itu penting banget. Jadi yang kedua networking. Setelah cost leader, networking. Dan terakhir, yang ketiga, dan ini saya selalu bilang, kadang-kadang di tengah-tengah inflasi itu kita nggak nyadar, inflasi itu, sorry to say, itu kayak kanker. Kita nggak nyadar itu ngerogotin perusahaan kita. Nah caranya gimana? Kalau kita untuk menghadapi, berarti selain cost leader, networking, menurut saya, invest di dua hal. Human, capital, dan technology. Karena dengan investasi di human capital dan technology, itu sama aja kita punya diagnosa dari perusahaan kita. Ada di titik mana. Pengalaman saya melewati beberapa krisis. Pertama di tahun 2000, setelah saya memulai investasi, salah satu krisis pertama adalah di pertengahan tahun 2000 itu ada Mexico crisis. Waktu itu ada liquidity squeeze, pasokan kredit terhambat. 3 hal ini saya terapkan. Be a cost leader, networking kita perluas, investornya kita tambah, dan paling benar itu sebetulnya saat kita tidak perlu duit, itu kita perkuat. Kan banyak yang perusahaan-perusahaan itu bilang, nggak perlu duit, belum terlalu mendesak. Justru saat-saat sekarang ini yang diperlukan karena 2023 ketidakpastian, 2024 gelap. Sektor industri ini akan mengalami VUCA. V-nya for volatility. Bergejolak sekali. U-nya uncertainty. C-nya apa? Complexity. Jadi udah bukan hanya bergejolak, ketidakpastiannya, uncertainties. C-nya permasalahannya itu kompleks. Biasanya permasalahannya cuman kurang cash flow. Sekarang
kurang cash flow, foreign exchange-nya bergejolak, dari 14.500 mungkin jadi 15.200. Sudah gitu kredit yang biasanya didapat bunganya naik. Nah ini complexity dan A-nya ambiguity. Ini yang paling sulit nih buat CEO. Karena CEO biasanya kan matematik cara berpikirnya kan. Nggak diajarin untuk berpikir lebih bukan hitam putih gitu loh. Tapi lebih ambigu itu lebih kebijakan yang nimble. Yang bisa kiri kanan. Cepet gitu. Kiri kanan. Agak abu-abu gitu. Ambigu. Tapi perusahaan itu jadi fleksibel. Nah, 3 hal ini yang ingin saya sampaikan kepada CEO Mastermind 7. Kalau dari lihat wajah-wajahnya nih memancarkan optimisme. Amin. Dan ini sebetulnya saya pengen lakukan quick poll. Survei kecil-kecilan nih. Yang omsetnya sekitar kan waktu itu saya sama Bang Helmi kita establish ada perusahaan yang sudah memiliki profit yang waktu itu kalau nggak salah ada yang 3 miliar gitu, 3-5 miliar ya. Yang setahun profitnya sales ya. Oke, kita pakai sales sekarang ya. Karena saya ini old school nih. Saya old school banget. Cara ngitung valuasi buat saya itu tetap aja cash flow. Profit. Jadi hitungnya itu earnings before interest, tax, depreciations, dan amortizations. Ini banyak orang accounting nih. Ini stan nih kali ya. Lulusan stan. Jadi sebetulnya nilai perusahaan itu paling gampang dihitung dari cash flow. Itu kan cash flow. Cash in kurang cash out, itu dia. Earnings before interest, tax, depreciations, and amortizations atau disebut sebagai EBITDA. EBITDA ini adalah sebetulnya itu adalah cash flow kurang cash in kurang cash out, itulah angkanya. Zaman saya kira-kira waktu itu nilai perusahaan itu 6 to 8 times. 6 sampai 8 kali. Nah, karena kalau profit itu bisa dipijit-pijit, bisa dimassage, bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa tergantung, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Tapi kalau cash in kurang cash out itu sangat sulit karena itu kan yang ada di bank account kita. Nah, saya mau tanya di sini, yang cash in kurang cash out setahunnya itu 1 miliar, coba angkat tangan. Ada nggak? Yang 1 miliar ke atas. Per tahun. Per tahun loh, nih banyak mestinya ya. Banyak mestinya. Malu-malu aja. Banyak. 1 miliar per tahun. Oke. Yang di atas 2 miliar per tahun. Ada 3, 4. Banyak juga. Yang di atas 5 miliar per tahun ada nggak? Lumayan. Jadi gini, dengan old school cara saya menghitung valuasi, 6 sampai 8, berarti kalau cash in kurang cash outnya itu 5M, berarti your company valuationnya berapa? Antara 30 sampai 40 miliar. Roughly. Jadi di sini sebetulnya yang $1 million companies itu udah banyak. Karena tadi yang angkat lebih dari 20. Bayangin, kalau mereka bisa melewati inflasi ini, meningkatkan valuation-nya dari 30 ke 40 ke 300 sampai 400 miliar. Ini inflection point-nya cepat sekali. Karena biasanya terjadi saat inflationary period. Jadi saat inflationary period itu, yang seperti saya bilang, the winner sama the losers itu terpisahkan secara otomatis. Yang jago-jago naik 10 kali lipat biasanya. Karena yang kecil-kecil tumbang.
dia ngambil pangsa pasarnya. Nah, saya berharap 150-an yang ada di sini akan semuanya jadi winners. Siap semua? Oke. Saya disiapin talking points tapi nggak dibaca karena pengen natural nyampein yang saya alamin. Dan kedua, saya ada beberapa good news. Thank you kepada tim CEO Mastermind. Tahun lalu atau waktu awal saya bertugas, saya kesulitan untuk memasarkan 5 destinasi super prioritas. Masih ingat? Pasti Narapati masih ingat. Yang lain membantu waktu itu. Saya ingin laporkan berkat upaya kita bersama, Indonesia peringkat di pariwisata dunia naik 12 poin dalam setahun. Untuk pertama kalinya kita melewati Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Yes. Belum pernah kejadian. Thanks to you guys. Kenapa? Diukur dari 2 hal yang paling banyak menopang. Pertama adalah keseriusan pemerintah prioritizing kebijakan pariwisata. Yang kedua, inklusivitas. Berarti konsep kita di awal dengan Bos Wowi ini, Bosman, bahwa micro influencer ini sekarang mereka menjadi inklusif. Mereka dulu eksklusif, gak diajak, sekarang mereka dirangkul. Hampir semua, kan kita punya big data analytics, begitu ada sedikit yang menonjol dan terpotret, kita ajak rangkul. Sebagai bagian daripada grup Influencers Wonderful Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Another good news, selain daripada kita akan jadi tuan rumah World Tourism Day dan G20, kita balik lagi naik peringkat di Global Muslim Travel Index. Kita tadinya terlempar dari 3 besar, tahun ini kita kembali ke posisi 2. Di dunia. Cuman kalah sama bukan. Sama Malaysia. Iya. Mereka angkanya 74, kita 70. Terpaut 4 poin. So, karena tahun lalu udah dibantu sama teman-teman, sekarang saya kasih tugas kepada Bosman. 2025, target kita, skor kita di Mastercard Crescent Rating, angkanya naik dari 70 ke 75 sehingga kita bisa nomor 1 dunia. Amin. Amin. Gimana caranya? Gampang. Seperti yang kita lakukan kemarin waktu naikkan indeks untuk pariwisata dunia. Tapi ini spesifik berkaitan dengan Muslim travelers yang kekuatan spendingnya tuh trillion of dollars tapi nggak di-tap sama Indonesia. Kita ini masih asik fokus kepada conventional things. Kita di pemerintahan sekarang lagi ubah cara berpikir. Pak Hengki Mandurung ini silakan berdiri, saya mau perkenalkan. Ini Deputi Bidang Industri dan Investasi, Horas. Dan Ibu Titi Lestari, ini Direktur Standarisasi Kompetensi. Mereka sekarang harus behave like startup. Jadi mereka punya beberapa rules yang saya sebut sebagai 24 hours rule.